istri saya, setelah saya tahu saya punya anak, saya lari. Saya kabur. Tanpa menikahi istri saya. Saya lari, saya kabur karena saya berpikir waktu itu saya masih muda sekali. Ya, masih muda sekali. Ya, boleh dibilang masih umur belasan. Belasan. Karena tamat SMA kan? Ya. Tamat SMA berarti ya masih belasan. 17, 18. Saya sudah ganggu istri saya. Kebetulan istri saya Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua dimanapun kita berada. Kita pasti diberkati Tuhan, dan saya percaya apapun merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kembali lagi berjumpa dengan saya di sini, Leonardo Sirait, di channel Gereja YouTube. Terima kasih buat saudara-saudara semua dan juga para sahabat Gereja YouTube yang sudah mendukung perkembangan channel Gereja YouTube ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakan untuk menjadi berkat bagi semua orang. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat sebuah cuplikan video, di mana di video ini akan dibahas oleh Bapak Ibu, saya tidak berlama-lama, langsung saja kita saksikan sama-sama apa yang akan disampaikan oleh Guru Gembul kepada banyak sekali orang murtad di bangsa dan negara ini. Apa penyebabnya? Mari kita saksikan sama-sama penyampaian dan pemikiran dari Guru Gembul ini. Yang ada di berbagai tempat, bahkan di seluruh dunia, diberkati lewat kesaksian mereka. Tuhan memimpin talk show ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God Lovers, saya ingatkan bagi Anda yang belum subscribe channel kami, silakan melakukan subscribe demi mendukung Diaspora TV channel. Kalau Anda suka dengan tayangan ini, silakan like video ini. Dan Anda juga boleh memberikan komentar, masukan pada kolom komentar di bawah video ini. Pak Alwidin, bagaimana awal pertemuan Bapak dengan Ibu, dan tahun berapa Bapak Ibu memutuskan untuk menikah? saya berjumpa dengan istri saya di Depok. Waktu itu di Depok, saya ini suka mabuk. Drug ya, minum alkohol, selalu mabuk. Preman ya. Tiap hari mabuk. Suatu hari di jalan, ya saya mabuk ini. Ya, betul-betul saya mabuk. Istri saya lewat. Istri saya lewat di depan saya, jadi saya sapa istri saya. Hai, Mbak mau kemana? Kebetulan istri saya mau bekerja di Robinson Ramayana. Pelayan toko istri saya. Jadi saya ganggu mau kemana? Saya tanya begitu kan, dia jawab. Yang lebih terkejutnya pas dia tanya, ini Ali kan, katanya gitu. Adiknya Kak Ijul, katanya gitu. Kebetulan saya ada kakak di Depok. Kakak saya ini cukup baik, cukup bagus ya. Ibu Haji kebetulan kakak saya ini. Jadi karena istri saya ini berteman dengan kakak saya itu, dia sapa saya terkejut karena dia kenal kakak saya gitu kan. Lalu saya kasih kode tangan saya begini.
jangan bilang-bilang ya. Jangan bilang-bilang ya, karena dia lihat saya kan raut orang mabuk kan bisa lihat kan. Jangan bilang-bilang ke kakak saya. Disitulah awal mulanya saya berkenal dengan istri saya. Dalam perjumpaan itu mulai muncul benih-benih cinta itu kapan? Setelah bergaul berapa lama, Pak? Ya kami ada bertemu beberapa kali. Ya kami tidak benar lah, hidup tidak benar, bersama tidak benar. Jadi karena sudah bersama, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara gereja YouTube, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah kita sama-sama menyaksikan apa yang disampaikan oleh Guru Gembul? Silahkan berikan komentar. Kalau saudara bisa, pergunakanlah jari-jari kita di kolom komentar dengan bijak, Bapak Ibu saudaraku. Kalau bagi saya pribadi adalah orang yang murtad itu dikarenakan dua hal. Yang pertama karena anugerah atau karena kasih karunia Tuhan. Yang kedua, orang tersebut percaya kepada Yesus atau murtad dari agamanya dikarenakan kita semakin giat memberitakan Injil. Kita semakin giat bersaksi sehingga kesaksian kita atau Injil yang kita berikan menyentuh hati dan pikiran mereka sehingga mereka bisa membaca firman Tuhan atau Alkitab, saudara. Apalagi zaman sekarang adalah zaman internet, zaman yang sangat mudah ditemukan oleh seseorang, apapun itu yang diakses di Google itu dengan begitu mudah ditemukan. Kalau dulu Bapak Ibu ada kesaksian narasumber saya sudah didokrin gitu dari kecil bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan katanya oleh mentor-mentor mereka gitu. Saya saat mendengar kesaksian itu sedih, saudara. Alkitab tidak boleh dibaca, dibilang, karena itu adalah karma, akan mengungkap karma gitu. Kejahatan-kejahatan yang ada di dalamnya bisa berbalik ke kita yang membacanya. Saya sedih mendengar itu. Jadi kami tidak pernah tahu tentang Alkitab, katanya begitu. Kami hanya tahu bahwa ada kitab Injil, tetapi bukan Injil yang diimani oleh orang Kristen sekarang. Narasumber itu bersaksi seperti itu. Artinya yang kita imani sekarang, Bapak Ibu, bukan itu Injil yang dimaksudkan, yang saya maksud dulu gitu ya, ibaratnya mereka kesaksian. Tapi ada Injil yang lain yang dipelintir, saudara. Nah, kalau Bapak Ibu bertanya mana Injil yang lain, kami juga tidak tahu gitu ya. Mereka mengatakan begitu, benar-benar kami tidak tahu. Jadi kita ini sudah dibukakan, saudara, saat-saat ini. Kalau kita kembali ke Alkitab, baik itu seseorang itu bisa percaya kepada Yesus, yang pertama sekali karena anugerah, kasih karunia. Yang kedua, penyampaian Injil. Makanya kita terus melayani di gereja YouTube ini. Siarkan, walaupun gak ada yang nonton, gak apa-apa gitu. Yang penting terus memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai kehabisan akal gitu ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, ketika selubung itu dibukakan gitu kan, apa yang terselubung di dalam hati dan pikiran itu dibukakan, disikapkan, maka cahaya Tuhan itu akan masuk. Dan cahaya Tuhan itu menerangi hati dan pikiran setiap orang, seseorang, sehingga orang tersebut bisa menemukan keselamatan yang sejati hanya tertulis di dalam Alkitab.
Firman Tuhan mengatakan, saudara, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, itu udah jelas Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak akan menemukan ayat ini di kitab manapun, tidak akan menemukan ayat ini atau kata-kata ini dari mulut bibir lidah siapapun kecuali di dalam pribadi Yesus Kristus. Hanya Dia yang berani berkata. Itu nabi-nabi lain, rasul-rasul yang lain, pemuka-pemuka agama yang lain. Tidak ada satupun pemuka agama, nabi rasul yang berani berkata seperti kata Yesus. Itu tidak ada. Jadi kita hanya bisa bertemu, menjumpai kata-kata itu. Kita menemukan kata-kata ayat itu hanya pada pribadi Yesus. Para nabi dan rasul yang lain itu tidak ada, saudara. Ya, tidak ada. Jadi saudaraku, mari kita semakin hari semakin giat lagi memberitakan Injil. Jangan malu-malu bersaksi. Jangan malu-malu memberitakan Injil. Sekalipun kita dihina, dicemo-cemo, diolok-olok, seperti saya, Bapak Ibu, banyak sekali. Setiap hari kita dapat ancaman, baik lewat media sosial, komentar, maupun apapun itu tuh, WhatsApp, sering sekali. Bahkan sampai ada yang mau melaporkan ancaman-ancaman itu, saudara, tapi tidak membuat kita takut, tidak membuat kita gentar untuk melayani Tuhan, karena kita tahu ini tugas kami, gitu ya. Saya dibilang takut, tidak, bukan takut, saudaraku. Justru saya hari-hari ini semakin berani, semakin diancam, semakin berani. Itu muncul karena Tuhan, kata Alkitab, Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh jahat, roh ketakutan, melainkan Tuhan memberikan kuasa dan memberikan kecerdasan, kepintaran, pengendalian diri. Kalau kita berjalan dalam kasih, kita beritakan kasih, dan kita mengedepankan kasih. Kita telah tahu bahwa Yesus menebus kita semua. Katakan tidak. Katakan tidak ada hukum yang bisa menentang itu semua, saudara. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, para pecinta gereja YouTube, kiranya ini bisa menjadi pencerahan, bisa menjadi berkat bagi kita semua, menjadi wawasan dan informasi bagi kita semua. Kenapa saudara-saudara dari seberang itu bisa murtad hari-hari ini, dan banyak sekali mereka meninggalkan agamanya dengan berbagai alasan. Ya. Iya, saudara, itulah tadi yang bisa saya ringkas berikan, sampaikan kepada saudara-saudara sahabat gereja YouTube. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sahabat gereja YouTube yang selalu mendukung pelayanan gereja YouTube, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Kita terus memuliakan nama Tuhan agar pelayanan kita banyak orang tercerahkan, banyak orang menemukan jalan dibukakan dan Roh Kudus menjamahnya. Itu aja saudara-saudara,
Biarlah pelayanan ini jadi berkat dan bukan hanya sekedar tontonan, menjadi tuntunan bagi ibu, bapak, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih, saya Leonardo Sirain. Mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua.